siang. Apa kabar teman-teman? Salam dulu. Rama mana tadi Rama? Rama udah berapa? Sup bro? Saya mohon maaf agak sedikit telat karena berhubungan dengan motor tidak boleh masuk Tamrin. Jadi muter-muternya agak ribet, jadi saya harus jalan tadi dari Kebon Siri ke sini. Makanya mohon maaf agak keringetan saya. Senang banget bisa ngobrol di sini sama teman-teman. Mungkin saya ngobrolnya nggak lama-lama banget, mungkin 10 menit gitu, 15 menit. Karena pasti yang lebih serunya Q&A-nya ya, Q&A-nya. Pertama saya ingin salut dulu sama teman-teman yang baru dari panelis ini. Tadi saya nyesal banget nggak dengar presentasinya. Karena aku pengen tahu aja apa inisiasi app-app lain. Kalau Mbak Alanda saya udah kenal, sama tim saya juga kenal. Saya juga sangat familiar dengan Clue, salah satu app yang menurut saya paling dahsyat potensinya untuk merubah akuntabilitas di seluruh Indonesia. Itu luar biasa sih menurut saya. Kita udah akan kerjasama dengan Clue agar orang kalau komplain ke Gojek bisa lewat Clue. Ini kalau kerja di Gojek harus kulitnya harus tebel ya, harus tahan banting karena orang Indonesia paling demen komplain. Paling demen komplain, tapi nggak apa-apa, komplain itu bagus karena itu menunjukkan adanya koneksi emosional antara seseorang dengan suatu produk. Kalau nggak ada komplain itu baru ada masalah gitu. Jadi kita membuka-buka space untuk komplain sebesar mungkin karena nggak ada cara lain kita bisa lebih baik. Mungkin nggak usah ada perkenalan Gojek ya dari situ. Kayaknya semua orang kalau boleh tahu berapa orang di sini yang pernah gunain Gojek? Semuanya. Oke. Makasih untuk selalu setia menggunakan karya anak bangsa. Walaupun tetangga Malaysia kita lebih murah sedikit, tapi dari data kita kayaknya loyalitas masih cukup tinggi. Merdeka. Jadi ini temanya adalah innovation ya, to economic growth. Mungkin saya buka-bukanya nggak usah ngejelasin Gojek, tapi buka-bukanya mungkin apa sih visi Gojek ke depan itu. Karena yang tadinya kita kira kita bakal jadi kayak perusahaan online ojek, itu ternyata kita salah, ternyata kita bukan perusahaan ojek online. Terus kita mulai mikir kita ini mungkin semua on-demand services buat shopping, buat beli apapun, makanan lah, groceries. Ada yang udah pernah gunain GoMart nggak? Belum ya. Tapi udah ada kan di app-nya? Udah ada ya, oke. Sering-sering gunain tuh. Asik. Jadi kita kira kita juga bakal jadi kayak layanan on-demand delivery buat shopping. Salah juga ternyata. Ternyata konsep Gojek itu adalah sesuatu yang jauh lebih besar. Jadinya sekarang visi Gojek itu bukan lagi menjadi suatu bisnis. Ya. Memang masih bisnis, kita for profit jelas, kita percaya banget sama for profit model, tapi Gojek sudah menjadi suatu, bukan hanya bisnis saja, tapi Gojek menjadi suatu revolusi. Ya. Jadi kami ini memikir diri kita ini bukan sebagai employee, bukan sebagai pemilik bisnis, tapi sebagai ujung tombak daripada revolusi teknologi di Indonesia. Dan harapan kita adalah Indonesia bukannya ngejar Amerika, ngejar Eropa, ngejar Cina atau India. Aspirasi kita adalah kita leapfrog mereka, kita ngelompatin mereka. Karena potensi ngelompat teknologi itu sangat besar, karena dua hal, orang Indonesia semuanya dalam 4 tahun saya jamin nelayan sampai petani pun semuanya punya smartphone, itu nomor 1. Nomor 2, itu di drive karena kesenangannya kita sama social media ya. Jadi gara-gara social media orang mau beli smartphone gitu. Dan itulah dua alasan kenapa potensi di Indonesia sekarang
leapfrog teknologi kita bisa sangat besar. Tanpa harus ada infrastruktur, tanpa harus ada support dari pemerintah, pihak swasta bisa jalan duluan karena semua orang punya smartphone. Jadi bayangin yang tadinya seluruh layanan produk dan service itu ada middleman-nya, ada orang yang naikin lagi harganya. Dengan smartphone teknologi semua orang bisa mengakses produk dan layanan langsung kepada penyedia tersebut. Dan sehingga membuat suatu ekonomi yang jauh lebih efisien. Gojek kedepannya kayaknya udah pada denger gosip-gosipnya Gojek bakal ngeluncurin apa. Kita targetnya itu ngeluncurin satu produk setiap bulan. Rata-rata ya, satu produk setiap bulan. Baru aja kita launch GoMart. Bentar lagi kita bakal jadi #1 online food, groceries atau shopping service di Indonesia melalui GoMart. Bentar lagi GoBox bakal launch. Kalau ada yang itu kayak Gojek tapi buat truk-truk sama van-van. Jadi kalau ada yang mau gunain bukan aja ojek pangkalan, ada truk pangkalan juga, ada pickup, mobil box pangkalan juga banyak gitu. Sehingga seluruh pemilik fleet se-Indonesia bisa monetize fleet dia. Karena terus terang aja di Indonesia tuh aneh. Kita at the same time kekurangan fleet sama kebanyakan fleet, benar nggak? Ojek tuh dulu emang sebelum ada Gojek, ojek itu juga kita kayak kebanyakan ojek, tapi giliran butuh ojek nggak ada, iya kan? Nah ini suatu simptom yang paling jelas untuk market inefficiency. Nah itu yang kita basmi, itu yang kita jelaskan. Karena dengan adanya equilibrium antara demand dan supply, otomatis harga turun. Jadi semuanya menang. Supplier menang karena dia dapat orderan lebih banyak, jadi net-net bawa duitnya pulangnya lebih gede. Consumer juga menang karena harga turun. Nah itu adalah aspirasi kita untuk segala layanan yang akan kita offer dalam aplikasi Gojek. Mungkin lama-lama nama Gojek juga udah nggak pas lagi ya. Mungkin namanya nanti berubah jadi Go App kali, Go aja gitu. Dan bukan cuman yang beroda loh yang kita ingin bantu, tapi juga berbagai macam sektor yang perlu dibantu. Seperti bentar lagi ada banyak sekali layanan-layanan yang berhubungan dengan cleaner, berhubungan dengan tukang pijet, berhubungan dengan bidang kosmetik, ya, dan berbagai macam layanan-layanan yang kita bukan cuma bisa mesen yang beroda, tapi kita akan mesen orang untuk datang dan langsung melayani kita dimanapun kita berada, sehingga yang namanya orang tengah itu udah nggak bisa mengambil keuntungan lagi. Duit langsung diberikan kepada orang yang menyediakan jasanya. Itu adalah aspirasi saya. Makanya saya juga banyak dimusuhin itu karena itu. Tapi nggak apa-apa. Di Indonesia kalau nggak dimusuhin sama beberapa pihak artinya we're not doing something right. Iya nggak sih? So nggak apa-apa. Seperti yang saya bilang tadi, muka tebal nggak apa-apa. Di poin itu tadi salah satu aspirasi kita dan juga makanya kenapa kita sangat tertarik bekerja sama dengan Clue juga adalah untuk memperbesar jaringan transportasi kita. Bukan hanya individual transportasi tapi juga harapan kita adalah untuk membantu berbagai macam sarana transportasi umum melalui teknologi agar semua orang di Jakarta maupun di kota-kota lain bisa menggunakan berbagai macam sarana transportasi. Jadinya bagi orang-orang yang suka menyangka bahwa Gojek itu ingin berkompetisi dengan public transport itu salah total. Kita melihat potensinya ojek ke depan pada saat transportasi umum udah semakin besar adalah untuk menjadi feeder network terbesar. Karena terus terang nggak ada cara lain feeder untuk nyampe ke halte-halte busway, halte-halte MRT, halte-halte rail, train tanpa ojek. Itu bakal selalu ada walaupun orang nggak akan gunain ojek untuk full trip tapi pasti sebagai feeder. Nah, jadinya makanya kita kerjasama dengan busway. Siapa tahu nanti kita bantu teman-teman di Organda mungkin dengan bajai lah, siapa tahu Mikrolet juga nanti bisa kita bantu. Itu adalah suatu aspirasi kami dan ini agar jelas saja bahwa kami tidak ingin berkompetisi, kami malah ingin merangkul. Cuman tentunya
karena kesuksesan Gojek dari sisi adopsi pengguna, banyak orang merasa terancam ya. Banyak orang, beberapa pengusaha-pengusaha merasa terancam, tapi itu nggak apa-apa, itu normal. Karena ujung-ujungnya Gojek pun akan membantu mereka, dan itu adalah visi kita untuk Indonesia. Jadinya kami hanya teknologi platform, kita nggak akan pernah punya armada kita sendiri, kita akan membantu orang yang punya armada tersebut. Itu satu. Jadi ini teman-teman, tadi saya cek ini teman-teman, rata-rata dari latar belakang mana ini? Entrepreneur, mahasiswa, masih mahasiswa ya? Yang masih sekolah angkat tangan tolong. Kenapa? Iya, masih kuliah, angkat tangan. Yang udah lulus, angkat tangan. Yang udah punya bisnis sendiri, angkat tangan. Oke, good. Pertama saya harus bilang satu hal dulu. Salah satu objektif saya utama hari ini adalah bukan untuk ngobrol, tapi untuk recruiting. Saya harus transparan. Tidak ada dampak yang lebih penting dari saya hadir di sini kepada kehidupan teman-teman daripada mengundang teman-teman untuk masuk Gojek. Karena pokoknya gini deh, kalau mau kerja di suatu bidang teknologi yang mau benerin negara ya Gojek gitulah. Simple aja gitu. Atau Clue. Ya, jadi itu adalah pertama saya harus eksplisit dulu, dan bagi teman-teman yang ingin memikir bagaimana menjadi bintang-bintang masa depan, future leaders in technology, tolong email monica@gostripjack.com ya. Tulis, itu HR director kita. Monica pakai MONICA @gostripjack.com. Nah, itu penting, nggak apa-apa, saya sekalian bukan promosi, ini namanya cultivating the next generation of leaders ya. Gojek memegang beberapa prinsip. Nah, ini mungkin yang lebih menarik dari sisi inovasi adalah gimana sih caranya Gojek itu bisa mengeluarkan produk-produk baru begitu cepat, bagaimana dia bisa begitu pesat pertumbuhannya dan lain-lain. Dan ini adalah alasannya ya. Satu, jangan pernah underestimate luck atau keberuntungan ya. Di setiap bisnis, teman kita yang paling penting adalah keberuntungan. Ya, jadinya jangan pernah lupa itu dan jangan pernah mengira bahwa kesuksesan kita atau kemajuan suatu bisnis itu disebabkan hanya karena kalian hebat. Itu salah total. Orang yang selalu mengira mereka sukses karena memang mereka jago, itu udah pasti ujung-ujungnya akan turun lagi. Ya, jadi kita harus pertama mengapresiasi yang namanya luck. Bagi orang yang beragama itu namanya ya acts of God atau apa. Bagi orang yang mungkin tidak beragama atau agnostik itu adalah fortuitousness atau serendipity namanya, hal-hal yang terjadi. Gojek itu hokinya gede banget, bener, swear. Tapi kita juga jago mencari hoki, gitu loh. Itu sangat satu yang bikin kita mungkin bisa berinovasi begitu cepat, karena kita melakukan sesuatu dengan cara cepat, lalu kita melihat reaksi pasar, lalu kita bertindak dengan cara yang sangat cepat. Nah, sekarang yang saya ingin paparkan sedikit adalah bagaimana konsep-konsep atau prinsip-prinsip yang kita lakukan internally dalam Gojek untuk take advantage, untuk apa bahasa Indonesia take advantage? Ya, mengambil keuntungan daripada kehokian tersebut. Prinsip nomor 1, dan ini adalah prinsip yang masih ngebingungin banyak perusahaan-perusahaan di bidang swasta. Prinsip nomor 1 adalah kita membalik filsafat suatu organisasi. Membalikan artinya menjungkir balikan. Kalau di filsafat perusahaan biasa, perusahaan konvensional, semakin kita besar, semakin banyak meeting, semakin banyak progress review, semakin banyak layer-layer ya, dan semakin banyak control mechanism, compliance mechanism, control mechanism. Karena asumsinya adalah semakin besar semakin sulit dikontrol itu perusahaan. Nah, kalau asumsi itu saya tanya sama teman-teman, artinya apa itu asumsi? Kalau misalnya kita semakin besar,
akan menjadi chaos, akan menjadi out of control dan lain-lain. Asumsi itu adalah bahwa manusia itu fundamentally bodoh. Bahwa dia itu tidak bisa mengatur dirinya gitu. Dan ini adalah mindset, menurut saya mindset yang paling jelek di corporate culture di Indonesia sekarang. Aturan mainnya banyak banget. Aturan masuk jamnya ketat banget. Aturan ngambil cutinya ketat banget. Kadang-kadang 50% sampai 60% kerjaan itu ngerjain progress review, nge-update leadership. Ya, bukannya dia kerja, malah dia ngumpulin angka untuk reporting ke atas. Di Gojek itu nggak ada sama sekali itu. Kita nggak ada hari libur, kita nggak ada jam masuk, saya nggak peduli, kerja dari rumah, dari dalam, nggak ada masalah. Ya, beneran nggak ada hari cuti, lo mau ambil seharian apapun terserah gitu. Tapi targetnya agresif dan semua orang tahu performance semua produk karena itu setiap hari dikeluarkan oleh sistem kita secara digital dan dipaparkan ke seluruh manajemen. Jadi kita ada 100% transparansi. Semua orang tahu data, berarti udah nggak usah meeting lagi progress review, orang tiap pagi keluar emailnya, iya kan? Kalau yang malu ya malu, yang bangga gitu. Jadi transparan aja sistem manajemen kita sehingga kita bisa punya waktu. Kita bisa punya waktu untuk mengeksekusi dengan cara yang begitu cepat. Kedua, decision making. Decision making itu nggak diambil di atas doang, sama sekali nggak. Semua orang boleh mengambil keputusan, sampai ke level manager junior pun dia boleh ngambil keputusan. Orang tidak akan pernah disalahkan untuk mengambil keputusan yang salah. Di Gojek ada salah satu orang, nggak tahu kalau teman-teman ngalamin, ada yang pernah dapat kredit tiba-tiba 400.000 masuk nggak Gojek kredit? Pernah? Nah itu adalah suatu kesalahan, salah satu bagian teknologi kita yang menyebabkan keluar kredit sebanyak 4M dalam satu hari, 4M. Kalau di perusahaan lain, itu tim udah dipecat. Tapi di Gojek, dimarahin aja enggak. Karena dia sedang mencoba sistem baru untuk mengoptimize, tapi dia nggak memikirkan itu. Dia langsung membenarkannya, lalu ya udah you make a mistake, don't make another mistake, kayak gitu next time. Ya, tidak ada satupun orang disalahkan di Gojek untuk melakukan kesalahan. Cuman ada satu hal yang disalahkan di Gojek, kalau lu nggak ngambil keputusan. Kalau lu nggak ngambil keputusan, itu udah ciri-ciri lu nggak bakal survive di Gojek. Gitu. Kalau nggak berani ngambil resiko, nggak berani salah, itu yang salah satu filsafat kita. Makanya operating principle kita itu ada 5, coba ya kalau saya ingat ya. Mohon maaf kalau ada satu yang ketinggalan. Nomor 1, be fearless. Number 1, itu yang paling penting, itu dari atas sampai bawah. Kalau Gojek dari dulu takut apa masalah kompetisi, masalah regulasi, masalah orang kecelakaan, masalah barang kehilangan, sampai sekarang 150.000 keluarga nggak akan terbantu sama layanan kita. Ya, kita udah 150.000 driver by the way, belum tahu. Ya, itu nggak kita sebar-sebarin biasa, tapi nggak apa-apa buat teman-teman biar tahu. Satu adalah keberanian, itu adalah kuncinya dari semua. Nomor 2, customer obsession. Ini kita colong dari Amazon. Ya, customer obsession. Ya, untuk menjadi obsessed apapun dengan customer experience. Apapun yang customer alami, apapun kita juga harus alami. Semua orang di Gojek gratis menggunakan Gojek. Setiap hari semua employee menggunakan Gojek. Dia tahu apa suka dukanya layanan kita, kalau lagi down, kalau lagi up, semua dia tahu. Ya, customer obsession. Nomor 3 adalah zero ego. Zero ego artinya semua orang boleh ngeritik siapapun. Orang paling bawah bisa ngeritik CEO, CEO boleh ngeritik orang paling bawah, asal itu tidak personal. Ya, juga zero ego artinya kalau kita mengerjakan suatu, pikirin the bigger company. Jangan cuma pikirin produk kita atau target kita. Semua orang harus kita bantu, kita ini keluarga. Keempat adalah numbers driven atau data driven. Salah satu hal yang paling bikin frustrasi saya adalah
Karena saya dulu di consulting, saya udah pernah di other tech company, di berbagai macam perusahaan, BUMN pun saya sering kerja. Satu isu yang selalu bikin saya frustrasi adalah setiap kali orang mau mengajukan ide atau mengajukan masalah, nggak ada angka di balik poin itu. Benar nggak sih? Banyak banget orang bilang, oh ya ini harus kita ubah karena ini jelek gitu. Iya maksudnya jeleknya berapa gitu. Cost kepada company kita berapa? Berapa customer yang terdampak? Enggak, saya mau solusinya ini, kayaknya ini solusi yang bagus. Kenapa? Berdasarkan apa? Berapa jumlah improvement yang bisa kita hargai? Nah itu data driven. Dan yang terakhir adalah, yang kelima adalah inspire others. Dan inspire others adalah di setiap aktivitas kita setiap hari, kita harus menginspire orang di sekeliling kita dengan energi kita, dengan kemauan membantu kita, dengan mata terbuka, hati terbuka. Dan itu adalah 5 poin itu adalah cara kita mereview orang di Gojek. Aneh kan? Harusnya orang direview berdasarkan KPI kan? Pencapaian dia, nggak ada. Kita nggak mereview orang berdasarkan pencapaian. Kita mereview orang berdasarkan perilaku dia sebagai leader. Target kalau 5 ini udah cek, udah oke, udah pasti target itu udah dimaksimalkan achievementnya. Dan terus terang di Gojek, sampai sekarang kita belum ada satupun bagian tim yang nggak kena targetnya. Itu benar-benar suatu hal yang aneh buat saya. Saya selalu kerja di perusahaan apapun, pasti ada target yang nggak tercapai. Malah kalau target itu tercapai, itu artinya kita targetnya kurang tinggi. Di Gojek, kita konsisten melewati target yang kita set. Tapi tidak ada satupun orang di review atau dievaluasi berdasarkan pencapaian target itu. Aneh kan? Kita nggak ada jam kerja, nggak ada harus jam berapa masuk, harus jam berapa pulang. Tapi kalau saya di kantor jam 10 malam itu full kantor. Kenapa? Karena kalau kita percaya kepada tim kita, kalau kita kasih kepercayaan, trust bahwa talent kita itu fundamentally good dan akan self-correcting dan selalu bermotivasi, itu nggak ada kebutuhan hal-hal aturan-aturan seperti itu. Sama sekali nggak ada aturan. Dan ini adalah konsep-konsep, prinsip-prinsip inovasi dan kenapa kita bisa hyper diversify dengan produk-produk yang begitu banyak, hampir tiap bulan rata-rata kita keluarin produk baru, sehingga bisa secepat ini gitu. Nah mungkin saya berhenti di situ dulu karena mungkin ada banyak pertanyaan di benak teman-teman mengenai Gojek, jadi saya leave it to the floor aja kalau ada yang mau nanya. Terima kasih Mas Nadiem, tepuk tangan dong. Ya. Berikutnya sesi tanya jawab, saya persilakan 2 pertanyaan pertama. Oke, Ibu dulu baru Mas ini ya. Selamat siang, nama saya Sita Supomo, saya dari Volunteer ID. Pertanyaan saya spesifik sebetulnya dalam konteks bisnis model yang ada. Karena kalau kita dengan taksi misalkan ya, yang secara umum sekarang public transport, itu kan ada proses amortisasi di mana kemudian kendaraan itu adalah milik si perusahaan dan kalaupun milik dia sendiri ada proses untuk mencicil dan sebagainya. Sedangkan Gojek sendiri sepenuhnya adalah milik si pengemudi sendiri begitu. Nah, apa yang dilakukan Gojek ke depan, karena kan motor ini kan kelamaan akan rusak begitu. Apakah ada suatu sistem atau mekanisme di mana kemudian mereka bisa melakukan perbaharuan terhadap kendaraan dia begitu. Terima kasih. Kalau itu udah pasti, thank you for the question, it's a very good question. Basically pada saat mereka kita rekrut ada compliance audit, bahwa motornya berapa tahun tuanya dicek motornya dulu. Tapi setelah itu dia akan ada ongoing, semua driver kita masuk Rivat Sungkar Driver Labs, yaitu safety training tapi juga training untuk how to handle your motorcycle gitu. Jadi semua kita nggak puas dengan mereka hanya punya SIM segala, kita melakukan additional safety training yang involve kelayakan motor tersebut. Kedua,
kita udah deal dengan Honda untuk melakukan consumer financing, motorcycle financing. Jadi sekarang driver-driver yang mungkin motornya udah tua atau apa, karena sekarang pendapatan mereka cukup baik, mereka bisa memperbarui itu motor. Tentunya kalau motor mereka itu di atas kalau nggak salah 6 tahun, mereka harus mengganti motor mereka. Ya, jadi itu ada aturan-aturannya, compliance, kelayakan gitu. Dan yang ketiga adalah dengan customer rating kita, customer itu banyak juga yang memberikan rating misalnya di 1 bintang karena kayaknya motornya ngendet-ngendet atau mungkin remnya terlalu tajam atau apa, atau misalnya malah kurang tajam dan lain-lain. Customer rating itu adalah tool kita untuk memonitor performance driver kita. Yang memonitor performance driver bukan Gojek, yang memonitor adalah pasar. Nah itu adalah kuncinya kita bisa berskala sampai ratusan ribu driver seperti ini adalah dengan menggunakan effort daripada customer untuk memberitahukan kita gitu. Jadi dari sisi keamanan kendaraan ya, pertanyaannya dari sisi keamanan kendaraan ada berbagai macam elemen itu yang sudah kita implement saat ini. Bagaimana memastikan mereka mempunyai dana cukup pada saat 6 tahun seperti yang dibilang tadi, pada saat motor harus diganti, itu bisa diganti. Tadi ada kerjasama dengan Honda, but what is it that you do, your company, what is it that you provide to this driver? Apakah ada money, savings or something to make it cheaper? If they, kita nggak treat drivers kita seperti orang yang tidak bisa secara independen berpikir. Mereka itu adalah tanggung jawabnya mereka untuk mengikuti compliance tersebut. They don't have an option. Jadi misalnya mereka 6 tahun, habis itu bilang, tapi saya nggak punya Pak, nggak punya uang. Untuk ya udah, you have to leave Gojek. Gitu. Kita sangat disiplin mengenai itu karena itu menyangkut keselamatan passengers. Tapi if you ask us what we give, it's income, reliability of income, a lot of income. Sampai mereka bisa 2-3 kali lipat earnings-nya. Jadi bagi mereka cicil motor, apalagi dengan rate yang sudah kita negosiasikan dengan Honda lebih di bawah pasar, tanpa cicilan, tanpa DP sama sekali, itu udah bagi mereka sangat mudah sebenarnya. Kalau kita hitung rata-rata pendapatannya driver Gojek yang aktif, itu mereka bisa beli motor baru, itu mereka sebenarnya secara teknis bisa lunas dalam waktu 6 bulan gampang sekali. Bisa. Gitu. Tapi enggak, ini kita tier ke 2 tahun, 3 tahun gitu sehingga mereka masih bisa financial burden-nya nggak terlalu besar gitu. Iya, sudah ya Bu ya? Oke. Pertanyaan selanjutnya silakan berdiri. Selamat siang, saya Faiz dari IPMI International Business School. Saya mau bertanya mengenai perihal di Gojek sendiri dan mungkin di lapangan itu kita akan compete dengan beberapa kompetitor yang lainnya, especially untuk Gojek konvensional. Ada beberapa satu kejadian yang memang seperti di Bekasi kemarin, dari driver Gojek dipukulin lah segala macam. Nah, dari manajemen itu sendiri khususnya dari Pak Nadiem, apa yang sudah Anda lakukan untuk memprotek itu dan bagaimana cara Anda berkomunikasi dengan para Gojek konvensional? Tuh, seperti itu. Terima kasih. Ini udah menjadi fokus daripada perusahaan kita selama 4 bulan terakhir. Prioritas operasional kita adalah untuk mensosialisasikan terutama kepada pangkalan-pangkalan yang masih resisten dan untuk mengkonversi mereka bergabung dengan Gojek. Yang nggak pernah dilaporin berita, yang selalu dilaporin itu kalau yang digebukin atau dipukulin. Yang nggak pernah dilaporin berita adalah berapa jumlah daripada pangkalan-pangkalan tersebut yang akhirnya jadi hijau. Juga yang nggak pernah diceritain sama media adalah berapa jumlah pangkalan-pangkalan menggunakan banner-banner atau apa anti Gojek biar mereka dapat our attention dan bisa masuk Gojek lebih cepat. Ya, itu juga nggak pernah dikabarkan. Itu menjadi strategi yang sangat efektif. Saya salut sih, salut. Itu pinter. Karena kita memprioritize rekrutmen di situ gitu. Jadinya seperti yang kelihatan banyak banget lokasi-lokasi yang tadinya resisten sama Gojek sekarang udah nggak terlalu banyak kelihatannya. Beberapa poin-poin pangkalan besar yang mungkin masih, tapi kita ada tim sosialisasi sama ada tim satgas juga. Kalau ada kekerasan atau apa itu udah nggak ada zero tolerance. Kita langsung berhubungan dengan aparat
kepolisian untuk langsung menegakkan hukum ya kalau kekerasan. Tapi kalau enggak, kalau cuma resistensi aja atau apa, tim kita datang mensosialisasikan apa benefitnya Gojek, karena ujung-ujungnya sama sekali tidak masuk akal kenapa supir ojek nggak mau gabung Gojek. Tidak ada cost sama sekali, tapi benefitnya unlimited. Ya kan, aneh kan? Jadi itu masalah mindset aja, mental, bahwa kita percaya bahwa lama-lama kalau kita jelasin, mereka pasti akan bergabung dengan Gojek karena nggak ada ruginya. Ya, udah. Oke, pertanyaan ketiga silakan, berdiri. Dari mana? Namanya siapa? Nama saya Yesi dari Presiden University. Aku sih secara pribadi mau ngucapin terima kasih untuk Gojek karena sudah membantu yang namanya mengurangi pengangguran di Jakarta. Dan juga mendengar dari Idea Fest katanya Gojek akan kerjasama dengan Tokopedia. Bahkan bakal ada GoClean, GoCook, secara nggak langsung Gojek ini bakal punya profit besar banget. Dan saya pribadi berpikir bahwa, bener ya? Belum ya, oke. Dan saya pribadi berpikir bahwa ini kan kita punya tema 2030 now. Saya secara pribadi paling concern sama penanganan perubahan iklim. Dan sebelumnya adalah pemerintah dan orang-orang lain juga bilang embrace to jalan kaki, naik sepeda, kendaraan umum, mengurangi polusi. Sedangkan adanya Gojek ini adalah embrace ayo naik motor. Kita lebih cepat, lebih murah, tapi polusi meningkat. Nah, Gojek sendiri bagaimana sih, ada concern nggak sih untuk ini, untuk iklim ini? Karena kalau misalnya terus nih sampai semuanya orang pakai motor, nggak nyampe kali kita 20-30 ozon udah langsung hangus Jakarta. Mungkin ya, kita nggak tahu. Ya itu jawab pertanyaan dari saya. It's a great question. Pertama, sebelum Gojek itu namanya Gojek, saya ceritain dulu ya. Namanya itu sebenarnya nama pertamanya Green Bike. Green Bike. Karena dulu visi kita adalah untuk membawa electric motorcycle kepada Indonesia. Karena bagi kita ini aneh, kenapa kita masih gunakan the combustion engine buat motor, itu nggak make sense buat saya. Di Cina semuanya udah elektrik sekarang. Jadi itu akan menurunkan emisi besar sekali. Ya. Tapi kenyataannya adalah the fundamental economics dan juga regulatory dari pemerintah belum mendukung electric motorcycle. Sekarang bayangin apa yang akan terjadi kalau misalnya pemerintah bilang, oke, untuk skuter elektrik tidak ada pajak sama sekali masuk ke Indonesia. Kira-kira apa yang akan terjadi? Exactly. Sebenarnya simple solusinya gitu loh. Untuk menyatarkan, tapi tentunya banyak special interest dan lain-lain. Gojek ingin banget maju ke electric vehicle. Namun kita belum, ini salah satu hal yang bukan di dalam kontrol kita. Bukan di dalam kontrol kita. Itu akan terjadi seperti di China, tapi nggak bisa kita kontrol karena itu semua berhubungannya dengan tarif. Tarif pemerintah dan pajak dan lain-lain. Itu satu. Nah, sekarang udah tahu bahwa kita sebenarnya kepengen banget ke sana, tapi nggak bisa ya. Emang nggak bisa. Sekarang kedua, apa menurut Anda yang akan terjadi kalau semua orang yang naik Gojek, yang tadinya naik mobil, jadi naik Gojek? Apa yang akan terjadi kepada emisi di Jakarta? Secara matematis, mobil itu emisinya jauh, lihat aja sekarang ada yang punya motor nggak? Di sini ada yang punya motor? Per hari berapa isi bensin kira-kira? Per hari berapa? 20.000 lah ya? Seminggu 20.000. Wah, Pak, kayaknya cuman gunain sekali aja ya, bolak-balik ya. Oke. Jadi kita bilang lah konservatif lah, sehari 10.000 lah ya. Kita agresifin dikit, sehari 10.000. Nah, sekarang ada yang punya mobil? Kira-kira berapa kali lipat itu penggunaan bensinnya? 10 kali lipat, jelas minimal 10 kali lipat. Sekarang yang saya tanyakan, rata-rata per trip naik mobil, rata-rata berapa orang per trip dan motor berapa orang per trip? Sama, nah, jawabannya benar, sama. Ya kira-kira 1,5 lah.
Saya dari dulu udah bilang sama semua orang, kalau misalnya seluruh orang warga di Jakarta naik motor elektrik dalam 1 hari secara instan, kita akan menghilangkan 2 masalah utama di kota Jakarta. Masalah nomor 1, kemacetan, hilang, langsung. Dan hanya motor ya, hanya motor, nggak boleh kendaraan lain. Hilang kemacetan. Nomor 2, hilang polusi. Ya. Sepeda adalah masuk ke dalam area solusi ini, jelas. Cuman masalahnya sepeda adalah karena polusi begitu besar dan juga kecepatan sepeda itu sangat rendah, masih susah lah, apalagi dengan banyaknya kendaraan. Ya. Musuhnya sepeda itu bukan motor ya, musuhnya sepeda orang tuh kecelakaan di sepeda itu gara-gara mobil. Yang kedua, orang juga kecelakaan di motor bukan karena motor lain, karena mobil atau bus. Sorry, bus juga banyak. Jadi mohon maaf, benar argumennya penting sekali. Tapi kalau dibandingkan dengan alternatifnya, karena begitu banyak orang menggunakan Gojek yang meninggalkan mobilnya di rumah sekarang. Udah, mereka full Gojek. Teman-teman saya tuh semua udah yang punya mobil segala, mobilnya macam-macam. Bukan cuman dari Honda Jazz sampai Alphard, ditinggal di rumah. Mereka sekarang gunain itu. Dan itu adalah sudah menjadi suatu dampak positif kalau menurut saya. Pak Yusuf Kalla bilang Gojek udah mengurangi kemacetan 10% di Jakarta. Saya nggak tahu itu angka dari mana, tapi saya setuju sama arahnya, bener. Arahnya udah ke sana gitu, dan memang bener karena banyak banget orang yang menggunakan Gojek itu meninggalkan mobil pribadinya di rumah. Sama aja, jadinya dari sisi emission, actually motor itu less. Walaupun kelihatannya meramaikan dan mengkotori jalanan, memang bener masih. Tapi itu yang saya harapkan dari pemerintah, bahwa mereka melakukan sesuatu yang agresif dalam pembedaan tarif terhadap mobil dan motor elektrik di Indonesia. Because that's the future. That's the future. Oke, pertanyaan selanjutnya silahkan Mas. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Nadiem, nama saya Alexander Zulkarnain. Saya dari Binus Business School, tapi saya sebenarnya udah lulus jadi saya ngajar sekarang. Pertanyaan saya kalau dari segi bisnis Mas, apakah kira-kira kapan Gojek melihat produk life cycle-nya akan turun? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya lihat sekarang, saya nggak tahu datanya, makanya saya tanya, apakah benar sekarang ini oversupply? Jadi udah kebanyakan Gojeknya daripada ini, karena kalau kita lihat, hijau, rame banget, dan kita lihat pinggir-pinggir orang pada duduk RO, rindu order. Nah, yang terakhir ada pertanyaan saya, apakah Gojek juga akan mengembangkan bisnis expand lagi ke Go Farmasi atau Go Ambulance, karena ternyata banyak yang ini. Untuk Gojek yang aplikasi-aplikasi yang lain, GoFood dan GoMart itu sebenarnya ada, teman saya udah kembangin Nayoko, itu Sigme.com, jadi anything you want, they have it gitu, termasuk appliance lah, lain-lain. Itu aja sih Mas, thank you Mas. Boleh klarifikasi maksudnya product cycle itu apa ya? Product life cycle, jadi pada saat awal-awal Gojek dikeluarkan kan tinggi minatnya kan, orang banyak download dan lain-lain, tapi kan pas udah ada waktunya, masanya kayak handphone atau produk kan lama-lama akan turun product life cycle-nya, jadi orang tuh akan udah nggak terlalu se-excited menggunakannya ini, apalagi sekarang udah banyak, ada Gojek, ada Grab Bike, ada Bluejack, ada Gojek Syariah atau apalah, saya nggak ngerti itu. Thank you Mas ya, thank you. Bedanya transportasi sama kebutuhan delivery, sama misalnya a fashion brand atau a new makanan, kayak misalnya ada martabak baru gitu. Di Indonesia banyak sekali bisnis-bisnis yang mengikuti kayak itu, seperti produk life cycle seperti itu kan, naik turun. Tapi ya nggak akan ada situasi di mana orang nggak butuh transportasi gitu. Nggak ada situasi di mana orang nggak akan butuh food delivery. Nggak ada situasi di mana orang nggak akan butuh grocery delivery gitu. Jadi atau ngirim barang. Jadi buat layanan agak beda menurut saya Mas. Kalau buat layanan yang konsepnya fundamental, itu produk life cycle-nya akan terus ada asal secara kompetitif, masih kompetitif versus kompetitor gitu ya.
kompetitor lainnya itu malah validasi bahwa pasar ini begitu besar sehingga bisa ada beberapa pemain yang masuk ke dalam ini gitu. Walaupun sekarang seperti yang Mas mention, supply-nya Gojek nggak ada yang bisa ngalahin. Karena kita yang paling banyak dimanapun, di belusuk manapun, itu pasti ada Gojek di sebelah Anda gitu. Question mengenai oversupply, memang benar kita waktu itu rekrutmen massal gede banget. Ya, tapi ini adalah cycle yang natural dalam Gojek. Kita udah ngasih tau semua driver kita, lu bakal tajir, abis itu turun lagi. Nanti demand catch up, tajir lagi, nanti turun lagi. Lama-lama akan ada natural pemerataan gitu. Nggak masuk akal kan, masa driver Gojek selamanya akan mendapat 10 juta, 12 juta per bulan. Nggak masuk akal kan, itu artinya market belum rasional. Nah dengan ini makanya kita semua harus ada rasionalisasi. Dan cycle ini adalah natural, dan makanya kita sekarang rekrutmen kita pelanin. Nah demand kita tunggu catch up dulu baru kita mulai lagi. Jadi gitu, emang paling susah sih membalance itu. Tapi kenyataannya bagi teman-teman yang sekarang gunain Gojek, cepet nggak? Gunain Gojek sekarang cepet banget kan? Langsung dapat. Kalau lagi sistemnya nggak down ya, kalau lagi sistemnya down gitu. Itu sedang kita handle sekarang. Tapi saya gunain Gojek 6-7 kali sehari, jadi saya tahu banget bahwa sekarang customer experience kita itu sangat tinggi. Arrival time kita luar biasa cepatnya. Saya waktu itu di San Francisco, saya gunain Uber. Di San Francisco, Uber itu rekor arrival time di dunia untuk app transportation. Di Uber itu kalau di San Francisco itu dalam waktu 3 menit itu mobil akan nyampe. Nah di tempat-tempat yang saya ngambil Gojek, rata-rata saya sekarang udah 3-5 menit udah nyampe Gojek. Jadinya target kita adalah mempush itu menjadi 2 menit. Itu gimana caranya nanti we figure out together. Tapi itu adalah dampak daripada supply yang besar gitu. Yang udah pasti nggak akan kedua pihak seneng at the same time. Consumer sama driver itu secara fundamental itu di dua opposite ya nggak sih? Consumer maunya sebanyak mungkin driver, tapi driver maunya sedikit mungkin biar dia dapat. Jadi itu satu balance yang sedang kita strike. Untuk pertanyaan yang ketiga saya lupa tadi Mas, apa? Udah berapa kali kita tawarin itu, kenyataannya dari sisi regulasi atau apa, para pemilik ambulans segala nggak comfortable melakukan itu. Udah kita tawarin sih, tapi karena benar-benar layanan ambulans tuh lacking banget ya di Indonesia. Tapi kenyataannya unfortunately membawa seorang pasien yang sedang terkena emergency di dalam suatu motor itu tidak dianjurkan oleh para dokter ya. Even though mending itu daripada mati di pinggir jalan, I think, right? Tapi kenyataannya secara regulasi itu tidak ditoleran, nggak ditolerate gitu. Harus pakai benar-benar kendaraan roda 4. But maybe in the future we'll see. Oke, satu pertanyaan terakhir di belakang, silakan Mas. Saya Derta dari Jogja. Saya ingin menanyakan, yang pertama, Gojek itu sekarang ada keuntungannya enggak sih Mas? Karena ketika saya ingin install terus saya pakai referral orang, saya kan dapat 50.000 terus saya pakai udah nggak bayar sama sekali. Kemudian saya ada sedikit itu sih, ketika menggunakan sistem referral itu, menurut saya orang bisa menggunakan Gojek itu dengan free banget, ya ini hanya dengan bikin email baru dan juga beli perdana baru. Jadi gimana cara menanggulangi itu? Kalau Indonesia itu paling jago kalau ngibulin perusahaan. Itu emang salut saya. Kalau giliran ngerjain yang benar-benar kadang-kadang nggak, tapi giliran nyari loophole gimana caranya itu jago. Tentunya ada banyak kejadian seperti itu banyak. Tapi kita yang orang nggak tahu adalah kita memonitor itu. Dan banyak sekali customer yang kita ban, banyak sekali driver yang kita ban gitu. Tapi ya kenyataannya dengan price point 15.000, insentif untuk curang is not that big gitu loh. Silahkan kalau Anda mau buka email, account email 10-20 kali tiap minggu ya saya salut lah kalau mau repot itu. Cuman buat save 15.000. Tapi kenyataannya that happens. Tentunya referral program itu bentar lagi akan kita hilangkan. Jadinya opportunity itu enggak. Apakah Gojek untung apa enggak? Ya jelas enggak untung. Nggak mungkin untung. Kalau kita untung kita dimarahin sama investor kita. Itu adalah suatu hal yang masih ke depan.
Kita invest for the future. Kan sekarang kita membangun pasar dulu ya. Makanya kita bisa mendapatkan resource seperti ini, mendapatkan funding yang besar. Itu adalah karena rate of growth kita yang lumayan fenomenal ya. Gojek itu saya baru traveling di Silicon Valley. Orang-orang petinggi-petinggi Silicon Valley ngelihat angka-angka Gojek itu kaget. Benar-benar kaget. Karena di Amerika pun nggak segede gitu. Pertumbuhan secepat itu. Hampir nggak ada perusahaan yang secepat itu pertumbuhannya. Jadinya bagi teman-teman yang ingin buka app-nya sendiri, ingin mensukseskan app, tolong selalu memikirkan dari perspektif venture capitalist gitu. Bahwa bagi mereka yang terpenting adalah ada cara untuk menguangkan tapi di masa depan. Tapi untuk sekarang yang paling penting adalah user base growth dan transaction growth. Itu yang paling penting. Ya. Dari Jogja ya, yang develop app itu. Ya, karena Gojek baru aja kita punya development center di Jogja. Pada nggak mau ke Jakarta, jadi kita bangun kantor di situ. Udah ada 30 orang. Emang Jogja tuh menurut saya sangat spesial ya sebagai kayak breeding ground buat developer. Sense of creativity-nya dan IQ anak-anak di situ jago-jago banget. Very impressed. Ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Nadiem. Sebelumnya saya meminta Mas Nadiem untuk memilih dari 17 global goals ini. Boleh milih 1, 2, 3, bahkan semuanya. Silakan Mas, sambil dijelasin. Milih mana sih dari 17 global goals ini yang akan menjadi concern Mas Nadiem selama 15 tahun ke depan? Yang bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Ya, tadi kan saya milih, misalnya saya milih nomor 16 karena saya melihat Indonesia ini butuh lebih banyak perdamaian karena kita banyak sekali pertentangan dari agama, dari sekte agama dan sebagainya. Tadi juga Pak Luhut milih pendidikan bermutu. Kalau Mas Nadiem mana sih yang paling penting dari 17 ini? Silakan Mas. Kalau saya sih yang berhubungan dengan Gojek ya. Ya. Menurut saya nomor 1 ya, nomor 1. No poverty. Nomor 9 industry innovation and infrastructure. Dan nomor 11 kalau menurut saya sustainable cities and communities. Itu mungkin yang paling kena ya. Paling kena ya. Oke, terima kasih Mas Nadiem. Tepuk tangan ya semuanya.